Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk selalu belajar. Ya, kita akan melanjutkan materi trigonometri di minggu lalu ya. Nah, hari ini kita belajar tentang sudut-sudut yang berelasi dan sudut istimewa di berbagai kuadran. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian simak video ini sampai habis ya. Ya, relasi yang pertama yaitu relasi antara theta dan min theta. Jadi sudut theta dan min theta. Oke, ini ada koordinat kartesius ya. Nah, kalau relasi antara theta dan theta, nah seperti ini ya. Ini ditarik garis dari titik pusat 0,0 ya. Misalkan titiknya adalah x, y. Jadi dari sini ke sini panjangnya sepanjang x, dari sini ke sini sepanjang sepanjang Y ya. Nah, sisi miringnya ini adalah R. Maka kalau kita secara tidak langsung kita lihat adalah dia berbentuk segitiga siku-siku ya. Nah, di sini dibuat sudut tetanya diputar berlawanan arah jarum jam. Seperti pertemuan yang pertama, kalau sudutnya itu diputar berlawanan arah jarum jam, maka sudutnya positif. Kemudian kalau diputar searah jarum jam, ya, maka dia sudutnya adalah negatif. Nah, kemudian ini titiknya awalnya adalah P-nya adalah X, Y. Nah, titik P aksen yang ini nih, itu adalah pencerminan. Jadi, dia dicerminkan. Titik X, Y ini dicerminkan oleh sumbu X. Nah, ini kan sumbu X nih. Karena dicerminkan ini sebagai cermin, berarti dia bayangannya ada di mana? Bayangannya ada di bawah, ya. Nah, karena bayangannya di bawah, maka dia titiknya menjadi P aksen itu adalah X, min Y. Ya, panjang dari sini ke sini tetap X. Nah, panjang dari sini ke sininya adalah tetap Y, tapi dia karena ada di sumbu yang negatif, kalau besar panjangnya positif ya, panjangnya tetap Y, tapi eh, karena titiknya ini ada di sumbu yang negatif, maka dia besarnya adalah min Y. Oke, sin theta yang ini, sin theta adalah apa? Demi kan? Depan per miring. Depannya adalah Y. Miringnya adalah R. Kemudian cos theta. Cos theta sama dengan samping per miring. Sampingnya mana? Sampingnya adalah ini, si X ya kan? Sampingnya si theta. Kemudian R-nya, miringnya apa? Miringnya adalah R. Kemudian tan theta. Tan theta, tannya mana? Tannya adalah desa, depan per samping. Jadi Y per X. Nah, ini sin theta, cos theta, tan theta yang ini kita sebut sebagai trigonometri yang standar ya. Jadi kalau sin Y per R, kalau cos theta itu adalah X per R, kalau tan adalah Y per X ya. Kemudian selanjutnya kita cari sin min theta. Yang dilihat adalah sudut theta ini nih. Sin theta, min theta ya. Sin min theta ini sin apa? Sin demi, depan per miring. Depannya apa? Oh, depannya adalah ini. Depannya adalah min Y. Miringnya mana? Miringnya adalah R. Maka jadi min Y per L ya. Atau sama dengan min Y per R. Oke. Kemudian selanjutnya adalah cos min theta. Cos min theta. Nih, ini. Cos apa? Samping per miring. Ya kan? Sampingnya mana? Oh, sampingnya ini. Sumbu X. Ya kan? Miringnya mana? Miringnya adalah R. Jadi, samping per miring. X per R. Kemudian, tan min theta. Tan min theta. Tan adalah apa? Desa. Depan per samping. Depannya adalah min Y. Sampingnya apa? Sampingnya X. Maka tan min theta adalah min Y per X. Atau ini ibu tulis begini ya, min Y per X. Oke, kesimpulannya adalah kita lihat. Ini sin theta sama dengan Y per R. Sin min theta hasilnya min Y per R. Sama-sama Y per R ya, sin min theta ini. Bedanya kalau sin min theta dia ada negatifnya. Oh, berarti nilai sin min theta itu nilainya sama aja dengan min sin theta. Ya, kemudian kita lihat cos theta nilainya adalah X per R. Kemudian cos min theta hasilnya, oh sama juga X per R, tidak ada negatif. Maka berarti cos min theta sama dengan nilainya dengan cos theta. Ya, kemudian tan theta nih sekarang kita lihat tan theta di sini Y per X. Tan min theta nilainya adalah min Y per X sama-sama Y per X. Bedanya kalau yang tan min theta dia ada negatifnya. Nah, berarti artinya kalau tan min theta nilainya sama aja dengan min tan theta.
Ya, jadi ini kesimpulan. Jadi sin min theta relasinya jadi antara theta dan min theta adalah kalau nilai sin min theta nilainya sama dengan min sin theta. Kalau cos min theta dia tetap cos theta. Kalau tan min theta nilainya min tan theta. Ya, paham ya? Ya, relasi yang kedua itu adalah relasi antara theta dan 90 derajat 90 derajat plus minus theta. Oke, masih sama ya kayak tadi. Ini ada koordinat kartesius ya, x dan y. Kemudian, ini dari titik pusat kita tarik garis ke titik P x, y ya. Jadi panjang dari sini ke sini x, ke sini y. Kemudian, nah dari garis ini kita cerminkan terhadap garis ini ya, garis Y sama dengan X. Karena dia dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka ini kalau ini sebagai cermin dia ada di atasnya sebelah sini, ya kan? Maka dibalik yang tadinya X berubah jadi Y, yang tadinya Y berubah jadi X. Nah, awalnya ini adalah titik sudutnya adalah theta, ya kan? Nah, karena dia dicerminkan terhadap titik garis X, Y, maka kan terjadi garis ini nih. Ya, maka sudutnya dari sini ke sini besarnya adalah 90 derajat min theta, ya. Nah, 90 derajat min theta ini berarti nilainya sama aja dengan yang sebelah sini adalah sebesar theta. Nah, nanti yang kita lihat adalah sudut theta yang ini ya. Maka, nih, sin 90 derajat min theta yang dilihat adalah sudutnya ini. Sin itu apa? Demi, depan per miring. Nah, sudut theta ini depannya mana? Depannya adalah si X. Miringnya mana? Miringnya adalah si R. Maka jadi X per R. Nah, di sudut yang tadi, di relasi antara theta dan min theta, kalau X per R itu adalah nilainya sama aja dengan nilai cos theta. Maka nilai 90 derajat min theta nilainya sama dengan cos theta, ya. Kemudian, cos 90 derajat min theta. Ya, cos itu apa? Samping per miring. Nah, sampingnya apa? Sampingnya si theta ini adalah si Y, ya kan? Y. Miringnya mana? Miringnya tetap R. Y per R. Nah, yang tadi, Y per R itu sama aja dengan nilai apa? Y per R nilainya sama dengan nilai sin theta. Oh, berarti kalau cos 90 derajat min theta, nilainya sama dengan nilai sin theta. Ya, oke, selanjutnya tan 90 derajat min theta. Tan 90 derajat tan itu apa? Desa depan per samping. Nah, kebetulan depannya adalah si X, sampingnya adalah si Y. Jadi X per Y. Nah, kalau tan tadi itu kan yang di awal adalah Y per X. Kalau ini X per Y. Oh, berarti kebalikannya dari 1 per tan ya. Berarti kan nilainya sama dengan 1 per tan ya. Nah, 1 per tan itu apa? 1 per tan adalah kotangen theta. Nah, maka nilai tangen 90 derajat min theta nilainya sama dengan kotangen theta. Ya, oke, selanjutnya sin 90 derajat plus theta. Nah, ini kita pakai aturan dari logaritma aja ya. Jadi kan kita sudah dapat yang 90 derajat min theta nih. Nah, kita gunakan aturan logaritma. Jadi sin 90 derajat min theta. Kan min kali min itu hasilnya plus ya. Jadi kita mengubah bentuknya tapi tanpa mengubah nilainya. Ya, jadi ini 90 derajat dikurang negatif theta, min theta. Nah, karena tadi sin 90 min theta itu adalah cos theta, maka karena di sininya min theta, dia nilainya sama dengan cos min theta. Nah, yang tadi di awal itu yang relasi theta dan min theta, kalau cos min theta nilainya sama dengan cos theta, maka nilai 90 derajat plus theta nilainya sama aja dengan nilai cos theta. Ya, oke, selanjutnya cos 90 derajat plus theta. Ya, cos 90 derajat plus theta sama dengan cos, masih sama kayak tadi ya, dibuat begini, 90 derajat min theta. Oh, berarti sama dengan cos. Ini di sininya min theta. Cos apa tadi 90 derajat min theta? Oh, sin theta. Karena di sini min theta, maka nilainya sama dengan sin min theta. Nah, sin min theta ini tadi di awal apa kalau sin min theta nilainya? Sama dengan min sin theta. Oh, berarti nilai cos 90 derajat plus theta nilainya sama dengan min sin theta. Ya. Oke, selanjutnya tan 90 derajat plus theta. Sama kayak tadi ya.
tan 90 derajat min theta. Nah, tadi di sini tan 90 derajat min theta apa? Kotangan theta. Nah, karena di sini min theta, berarti jadi kotangan min theta. Nah, kotangan min theta ini berarti nilai sama aja dengan min kotangan theta. Tan sama kotangan itu dia hampir mirip ya. Jadi kalau misalnya tannya itu min theta, tan min theta itu adalah min tan theta, maka kotangan min theta sama dengan min kotangan theta. Gitu ya. Ya, selanjutnya kita ke relasi antara theta dan 180 derajat plus minus theta. Oke, sama kayak tadi nih, masih di koordinat kartesius. Nah, begini. Oke, awalnya kita punya garis ya di titik ini x, y, panjang dari sini ke sini x, panjang dari sini ke sini adalah y. Ya. Kemudian kita cerminkan titik ini ke sumbu si y. Nah, ini sumbu y ini sebagai cerminnya. Berarti kalau titiknya ada di sini, ya, berarti cerminnya adalah ini, ya. Ada di titik min x, y. Panjang dari sini ke sininya min x, panjang dari sini ke sini adalah y. Nah, sudutnya, ya, ini sudutnya adalah theta, ya kan? Dari sini ke sini, ke garis yang titik yang x, y kan sudutnya theta. Kalau dicerminkan, hasilnya dia akan menghasilkan sudut yang besarnya 180 derajat min theta. Tapi tetap di sini panjangnya dia sebesar theta, sama ya. Tapi dari sini ke sini adalah 180 derajat min theta. Oke, nanti kita fokusnya ke sudut yang sini ya. Sudut theta sini. Oke, sin 180 derajat min theta. Nah, ini. Berarti sin itu apa? Demi. Depan per miring. Depannya apa? Depannya Y. Miringnya R. Maka Y per R. Nah, tadi di awal sudah Ibu bilang kalau Y per R ya, ini kan trigonometri yang dasar. Y per R sama dengan sin theta. Oh, berarti nilai dari 180 derajat min theta, nilainya sama aja dengan nilai sin theta. Ya. Oke, selanjutnya cos 180 derajat min theta. Cos, nah sudut ini. Cos apa? Samping per miring. Sampingnya apa? Sampingnya min X. Miringnya apa? Miringnya adalah R, ya. Maka jadi min X per R. Nah, berarti kita tulis begini, min X per R. X per R ini apa tadi? Adalah cos theta. Cos theta, maka nilai cos 180 derajat min theta. Karena di sini min, maka dia jadi nilainya min cos theta. Ya, kemudian tan 180 derajat min theta. Nah, ini sudutnya tan apa? Desa, depan per samping. Depannya apa? Y, sampingnya adalah min X, maka jadi Y per min X. Jadi min Y per X. Nah, tadi Y per X itu adalah tan theta. Karena di sini minus, maka dia jadi min tan theta. Oke, selanjutnya sin 180 derajat plus theta. Sama kayak tadi ya, pakai algoritma yang tadi, kita ubah bentuknya tapi tanpa mengubah nilainya. Maka jadi sin 180 derajat min theta. Nah, tadi sin 180 derajat min theta apa? Sin theta. Karena di sini theta, maka jadi sin theta. Nah, di sini, karena di sininya min theta, maka nilainya sama aja dengan sin min theta. Ya, sin min theta tadi apa? Sin min theta nilainya sama aja dengan min sin theta, ya. Oke, selanjutnya cos 180 derajat plus theta. Nah, berarti sama dengan cos 180 derajat min theta. Tadi cos 180 derajat min theta nilainya apa? Min cos theta. Oh, berarti jadi min cos min theta. Ya, karena di sini min theta. Jadi min cos min theta. Nah, sekarang kita ingat-ingat coba tadi. Cos min theta itu nilainya apa? Cos theta kan? Oh, berarti kalau min cos min theta nilainya sama dengan min cos theta. Karena cos min theta sendiri itu nilainya positif cos theta. Maka dia jadi min cos theta. Ya. Oke, selanjutnya. Tan 180 derajat plus theta sama dengan tan 180 derajat min dalam kurung min theta. Tan 180 derajat min theta nilainya apa tadi? Min tan theta. Oh, berarti kalau tan 180 derajat min theta sama dengan min tan. Nah, ini karena di sini min theta maka di sini min theta. Min tan min theta. Tan min theta nilainya apa? Sama dengan min theta kan? Berarti min sama min jadi hasilnya adalah positif tan
theta. Ya, ini ya. Nah, maka nilai tan 180 derajat plus theta nilainya sama dengan tan theta. Coba kalau kita perhatikan, lihat. 180 derajat min theta ini kan ada di kuadran 2. Nah, nilai kuadran 2 kan khusus milik sin. Lihat ini sin. Ya, dia positif. Ya kan? Nilai cos dan nilai tangen dia nilainya negatif. Terus kalau 180 derajat plus theta, 180 derajat plus theta kan ada di kuadran 3 di sini. Ya kan? Kita lihat. Kalau di kuadran 3 siapa yang positif? Tangen kan? Nah, berarti nilai sin sama cos negatif. Nah, benar kan? Ini nilai sin sama cos negatif. Nilai tangannya positif. Ya, oke. Oke, selanjutnya kita ke relasi antara theta dan 270 derajat plus minus theta. Oke, sama kayak tadi ya, ini masih pakai koordinat kartesius. Oke, nah sekarang kita lihat nih. Kan awalnya titik pusatnya ini, tarik garis titiknya Px, Y. Kemudian kita cerminkan. Cerminkannya terhadap titik pusat ini nih. Ya, titik pusat O 0,0. Maka kalau tarik titik ini sebagai cermin, titiknya di sini, maka bayangannya ada di bawah, ya kan? Maka panjangnya adalah sebesar titiknya jadi dapatnya min X, min Y. Jadi panjang dari sini ke sininya min X, panjang dari sini ke sininya min Y. Ya, ini udah sama, ini ke sini X, ini ke sini Y. Nah, ini besar sudutnya adalah theta. Kalau karena dia dicerminkan terhadap titik pusat 0,0, maka ini besar dari sini ke sininya itu adalah 270 derajat. Nah, berarti panjang dari sini ke sini sama aja dengan nilainya besar sudut theta, ya kan? Kan ini di sini theta nih, dari sini ke sini kan 270. Berarti kan kalau dari sini ke sini otomatis besarnya sama aja dengan panjang dari 270 derajat dikurang theta karena besar panjang ini sama dengan ini. Ya. Oke. Nah, yang jadi fokusnya adalah di sini ya, titik pusat titik sudutnya yang kita lihat. Oke, sekarang kita sin. Sin 270 derajat min theta. Sin ini. Sudutnya ini. Sin itu apa? Demi, depan per miring. Depannya mana? Depannya adalah ini, min X. Miringnya adalah R. Jadi, min X per R. Nah, kalau ibu buat berarti jadi min X per R. Begini kan? X per R ini apa tadi? Nilainya sama aja dengan nilai cos theta. Oh, berarti kalau sin 270 derajat min theta itu sama aja dengan min cos theta. Ya, oke, selanjutnya cos 270 derajat min theta. Ini cos samping per miring. Samping per miring. Berarti min Y per R. Berarti min Y per R. Nah, ibu buat begini jadi min Y per R. Y per R itu tadi apa? Y per R itu adalah sin theta. Maka jadi min sin theta. Ya, jadi nilai cos 270 derajat min theta nilainya sama aja dengan nilai min sin theta. Kemudian tan 270 derajat nih tan desa depan per samping, depannya adalah min X, sampingnya adalah min Y. Maka karena min sama min atas bawah, maka jadi hasil adalah positif X per Y. Nah, kan kalau tadi tan itu adalah Y per X. Nah, berarti kalau X per Y 1 per tan. Nilainya sama aja dengan kotangan theta. Oh, berarti nilai tan 270 derajat min theta nilainya sama aja dengan nilai kotangan theta. Ya, selanjutnya sin 270 derajat plus theta. Sama kayak tadi ya, pakai algoritma aja. Jadi sin 270 derajat min theta. Nah, sin 270 min theta apa? Min cos theta. Oh, berarti sama aja dengan min cos. Karena di sini min theta, maka min cos min theta. Nah, cos min theta sendiri tadi nilainya apa? Positif cos theta, ya kan? Maka jadi min cos theta. Ya. Kemudian cos 270 derajat plus theta sama dengan cos 270 derajat min theta. Ya, maka tadi cos 270 min theta adalah min sin theta. Nah, karena min sin theta berarti jadi 270 derajat min theta. Sin min theta itu nilainya apa? Sin min theta itu adalah nilainya min sin theta, ya kan? Berarti min jadinya plus. Jadi plus sin theta. Ya, kemudian tan 270 derajat plus theta. Berarti tan 270 min theta. Tan 270 min theta adalah kotangan theta. Oh, berarti kotangan min theta. Nah, kotangan min theta nilainya sama dengan min kotangan theta. Oke, sekarang coba kalau kita perhatikan.
270 derajat min theta. 270 derajat min theta kan berarti lokasinya ada di kuadran 3 kan. Nah, kuadran 3 ini dia nilainya yang positif yang apa? Nilai tangen. Kita lihat. Sin sama cos nilainya negatif. Untuk tangen dia nilainya positif. Kemudian kalau 270 derajat plus theta ada di kuadran berapa? Ada di sini ya, ada di kuadran 4. Nilai kuadran 4 yang positif siapa? Cos ya, yang positif, maka nilai sin dan tangen adalah negatif. Nah, sekarang kita lihat, ini sin. Oh iya negatif, kalau cos positif, kalau tangen negatif ya. Jadi dia pas ya. Ya, relasi yang selanjutnya yaitu relasi antara theta dan 360 derajat plus minus theta. Oke, ini masih sama ya yang tadi. Nah, ini titik pusatnya kita tarik garis ke titik X, Y. Nah, di sini titiknya P, X, Y. Panjang ke sini X, panjang ke atasnya Y. Kemudian ini sisi miringnya tetap R. Di sini sudutnya tetap theta ya. Kemudian kita cerminkan terhadap sumbu X ya, terhadap sumbu X, maka karena ini sebagai cermin, maka dia ada di bawah kan bayangannya. Nah, panjang dari sini ke sini tetap X, panjang dari sini ke sini panjangnya adalah min Y, sisi miringnya tetap R. Nah, karena di sini besar sudutnya theta, berarti kalau misalkan dari sini ke garis bayangannya tadi itu adalah besarnya adalah sudutnya 360 derajat min theta, atau kita tulis di sini sebesar theta ya. Nah, kita fokusnya ke sini ya. Oke, sin 360 derajat min theta. Sin 360 derajat min theta. Sin itu apa? Demi. Depannya mana? Depannya adalah min Y. Miringnya adalah R. Maka jadi min Y per R. Min Y per R. Y per R itu adalah sin theta. Maka sama dengan min sin theta. Jadi nilai sin 360 derajat min theta nilainya sama dengan min sin theta. Ya, kemudian cos 360 derajat min theta. Cos apa? Samping per miring. Sampingnya adalah X, miringnya adalah R. Maka jadi X per R. Nah, X per R itu nilai apa? Sama aja dengan nilai cos theta. Ya, kemudian tan 360 derajat, tan desa, depan per samping, min Y per X, min Y per X. Nah, berarti ibu buat gini, min Y per X. Y per X itu apa? Y per X itu adalah tangen tadi kan, maka jadi min tan theta. Ya, nah kemudian sin 360 derajat plus theta. Nah, 360 derajat plus theta kita pakai algoritma ya. Sin 360 min theta. Oke, tadi sin 360 min theta apa? Min sin theta. Berarti kalau sin 360 min theta sama dengan min sin min theta. Nah, sin min theta itu apa? Min sin theta. Berarti min sama min hasilnya jadi positif sin theta. Ya, kemudian cos 360 derajat plus theta sama dengan cos 360 derajat min theta. Tadi cos apa? Cos theta, berarti jadi cos min theta. Cos min theta nilainya apa? Positif. Cos theta, ya. Kemudian tan 360 derajat plus theta, berarti tan 360 min theta. Nah, ini apa? Tan min tan theta, oh berarti min tan min theta. Tan min theta nilainya apa? Min tan theta, berarti karena di depan ada min sama min jadinya plus tan theta. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, 360 derajat min theta itu di kuadran mana? Di kuadran 4 ini ya. Nah, kalau di kuadran 4 yang positif siapa? Yang positif adalah cos. Kita lihat, sin nilainya negatif, cos nilainya positif, tan nilainya negatif. Nah, kemudian kalau 360 derajat plus theta berapa? Kalau 360 derajat plus theta artinya dia sudah berputar sebanyak satu putaran penuh dan bertambah sebesar tetanya. Ya, maka dia ada di kuadran mana? Ada di kuadran 1. Pasti otomatis semuanya positif. Nah, sekarang kita lihat sin, cos, tan nilainya positif tidak? Positif semua. Ya. Nah, sekarang kita ke sudut-sudut istimewa di kuadran 1 dan 4. Kalau kemarin kita baru belajar tentang sudut istimewa yang ada di kuadran 1 aja. Nah, sekarang kita belajar yang ada di berbagai macam kuadran. Kuadran 1 sampai kuadran 4. Ya.
Oke, nah ini kan yang ada di kuadran 1 nih, ada 0, 30, 45, 60, 90. Ya kan masing-masing nilai sin, cos, dan tangannya kita sudah ketahui. Nah, untuk kuadran 2 berapa sih? Kuadran 2 itu ada 120 derajat, 135 derajat, 150 derajat, kemudian 180 derajat. Nah, ini untuk kuadran 2. Karena kuadran 1 kan 0 sampai 90 derajat, kuadran 2 180 derajat, 90 sampai 180 derajat. Oke, kuadran 3 ada berapa aja? Ada 210 derajat, ada 225 derajat, ada 240 derajat, ada 270 derajat. Kemudian di kuadran 4 ada 300 derajat, 315 derajat, 330 derajat, dan 360 derajat. Nah, gimana Bu ini supaya cara ngehafalinnya kayak gimana? Nah, itu Ibu bebaskan ya. Tapi di sini Ibu punya trik nih, cara untuk memudahkan kalian untuk menghafal sudut istimewanya bagaimana caranya. Ya. Oke, untuk kuadran 2. Kuadran 2 ini kita patokannya 180 derajat min theta. Karena kalau di kuadran 1 kan 0 sampai 90. Kuadran 2 90 sampai 180. Berarti mentok di 180. Nah, berarti 180 dikurangin theta. Nah, sekarang 180 dikurangin 60 berapa? 120. Kemudian 180 dikurang 45 berapa? 135 derajat. Kemudian 180 dikurangin 30. 150 derajat. Kemudian 180 dikurangin 0. Sama dengan 180 derajat. Nah, jadi ini kuadran 2 patokannya adalah 180 min theta. Ya. Kemudian, ya, nah, kalau yang kuadran 3 itu kan dia lebih dari 180 derajat, maka patokannya adalah 180 derajat plus theta. Jadi, 180 tambah 30 berapa? 210. 180 tambah 45, 225. 180 tambah 60, 240. 180 tambah 90, 270. Ya, jadi ini kuadran 3 karena kan dia lebih dari 180 derajat tapi kurang dari 270. Oke, selanjutnya di kuadran 4. Nah, patokannya adalah 360 derajat. Jadi 360 derajat dikurangin 60 berapa? 300 derajat. 360 dikurangin 45. 315 derajat. 360 dikurangin 30. 330 derajat. 360 dikurangin 0. 360 derajat. Ya, jadi patokannya kalau kuadran 2 adalah 180 min theta, kalau kuadran 3 patokannya adalah 180 plus theta, kalau kuadran 4 adalah 360 derajat min theta, ya. Oke. Kita ingat-ingat nih yang pertemuan sebelumnya, kalau kuadran 1 itu semua positif. Kuadran 2 hanya milik sin dan kosekan yang positif. Kuadran 3 nilai tangan dan kotangan yang positif. Kuadran 4 hanya milik kos dan sekan yang positif. Oke, contoh nih langsung ya. Nah, ini sin 120. Oh, sin 120 itu sama aja dengan nilai sin berapa ya? Nah, kita hitungnya begini, 120. Ini kan kalau 1, 0 sampai 90. Kalau kuadran 2, 90 sampai 180. Kuadran 3, 180 sampai 270. Kuadran 4, 180 sampai 270. Oh, berarti kalau yang 120 itu ada di kuadran 2. Nah, berarti kalau di kuadran 2, berarti 180 dikurangin 120. Berapa? 60. Oh, jadi nilai sin 120 nilainya sama dengan sin 60. Sin 60 itu berapa ya? Oh, sin 60 itu adalah setengah akar 3. Nah, di kuadran 2 nilai sin apa? Nilai sin positif. Oh, berarti sin 120 nilainya sama dengan setengah akar 3. Ya. Terus kemudian ini. Cos 210. Nah, cos 210 ini ada kuadran berapa ya? Oh, kuadran 3. Berarti 210 dikurangin 180 berapa ya? Oh, 30. Berarti nilainya si cos 210 ini ada di sini. Nilainya sama dengan cos 30. Cos 30 itu berapa ya? Cos 30 itu setengah akar 3. Tapi nilai cos di kuadran 3 apa? Nilai cos di kuadran 3 ternyata negatif. Oh, berarti kalau nilai cos 210 sama dengan min setengah akar 3. Ya, kemudian tan 315 derajat. Nah, 315 derajat ini di kuadran berapa?
Oh, ada di kuadran 4 karena dia lebih dari 270. Tapi dia sama dengan nilai yang mana ya? Nah, hitung aja 360 dikurangi 315 derajat. Berapa? 45 derajat ya. Di sini 315 derajat nilainya sama dengan 45 derajat. Nah, tan 45 itu berapa ya? Tan 45 itu, oh 1. Tapi ini di kuadran 4. Berarti nilainya negatif. Berarti sama aja dengan min 1. Ya. Terus, nih, lagi cos 330. Cos 330 itu nilainya sama dengan berapa ya? Nah, coba kita hitung. 360 dikurangi 330. Oh, 30. Berarti nilainya sama aja dengan nilai dari cos 30. Nah, kuadran 4 yang positif siapa ya? Oh, yang positif cos. Berarti cos 330 nilainya sama dengan cos 30 itu sama dengan setengah akar 3. Nah, berarti nilai cos 330 itu adalah setengah akar 3. Ya, sampai sini paham ya? Ya, insya Allah paham ya. Ya, kita langsung ke contohnya ya. Tanpa menggunakan kalkulator, tentukan nilai dari trigonometri berikut ini. Oke, yang pertama ada sin 150 ditambah 2 cos 120. Kemudian nomor 2 sin 240 derajat dikurang 330 derajat. Nomor 3 sin 150 derajat ditambah cos 30 derajat per tan 225 derajat min sin 330 derajat. Oke, langsung saja ya kita ke nomor 1 nih. Sin 150 ditambah cos 120. Sin 150 itu nilainya sama dengan berapa ya di kuadran 1? Oke, kita hitung ya. 180 dikurangi 150. Berapa? 30. Oh, nilainya sama aja dengan nilai sin 30 di kuadran 1. Terus 150 ini ada di kuadran 2. Nilai sin positif. Oh, berarti nilainya sama aja dengan setengah. Ya. Kemudian cos 120. Cos 120 ini ada di kuadran 2. Nilainya sama dengan berapa ya? 180 dikurang 120 berapa? 60 kan? Nah, berarti sama dengan nilai cos 60. Nah, cos 60 ini berapa? Setengah. Tapi nilai cos di kuadran 2 apa? Negatif. Berarti ditambah 2 dikali negatif setengah. Ya. Dan ini ada yang bisa kita coret, ada yang kita bisa bagi. Apa? 2 sama si 2-nya ya. Kita coret ini. Nah, berarti jadi setengah ditambah tinggal sisa kali min 1 ya. Berarti jadi min setengah. Berarti setengah dikurangin 1. Nah, karena si 1 ini bilangan bulat dan 1 ini bilangan pecahan, maka kita samakan penyebutnya. Sama dengan sama-sama per 2 ya. Jadi setengah dikurangi 2 per 2. 1 dikurangi 2, min 1. Berarti hasilnya adalah min setengah. Ya. Oke, nomor 2-nya. Sin 240 dikurangi 330. 240 ini ada di kuadran 3. Nilainya sama dengan berapa yang di kuadran 1? Kita hitung. 240 dikurangi 180. Oh, 60. Berarti nilainya sama aja dengan sin 60 di kuadran 1. Tapi ini 240 ada di kuadran 3. Nilai sin negatif. Berarti jadi min setengah akar 3 ya, dikurang cos 330 derajat. 330 derajat ini ada di kuadran 4. Ada di kuadran 4, 330 nilainya sama dengan berapa di kuadran 1? Kita hitung, 360 dikurangi 330. Oh, 30. Nilainya sama aja dengan nilai cos 30. Cos 30 itu berapa ya? Setengah akar 3. Nilai cos di kuadran 4 positif. Oh, berarti jadi tetap setengah akar 3. Karena di sini dikurang cos 330, maka jadi min setengah akar 3. Nah, kebetulan akarnya sama, jadi bisa kita hitung. Jadi min setengah akar 3 dikurang setengah akar 3. Hasilnya adalah min akar 3. Ya. Oke, nomor 3-nya. Sin 150 ditambah cos 30. Oke, kita hitung dulu ya. Sin 150. Sin 150 tadi dia nilainya sama dengan sin 30. Ya, berarti sama dengan setengah. Kemudian cos 30 berapa? Cos 30 adalah setengah akar 3. Terus tan 225. Oke, kita hitung. Tan 225 nilainya sama dengan berapa di kuadran 1?
225 dikurangin 180. Oh, 45. Berarti nilai tan 225 sama dengan nilai tan 45. Tan 45 itu berapa? 1. Karena tan ini ada di 225 ada di kuadran 3, nilai tan positif, maka dia jadi 1. Ya. Kemudian min sin 130. Sin 330. 330 sama dengan nilainya berapa di kuadran 1? Kita hitung. 360 dikurangi 330. Oh, 30 berarti sama aja dengan nilai sin 30. Nah, ini di kuadran 4 nilai sin negatif. Berarti jadi min ya, dikurang sama negatif setengah. Ya. Oke, nah yang atas ini karena dia penyebutnya sama, jadi maka kita bisa tulis ya. Nah, ini jadi per 2, jadi 1 plus akar 3. Yang bawah 1 min sama min, jadi plus, jadi 1 plus setengah. Ya, nah oke. Kemudian ini, yang atas kita tulis ulang, 1 plus akar 3 dibagi 2. Yang ini bilangannya adalah bilangan bulat, yang ini bilangan pecahan. Maka kita samakan penyebutnya sama-sama per 2. Ya, sama-sama per 2, maka jadi 2 per 2 tambah 1 per 2 kan. Jadi 2 tambah 1 adalah 3 ya. Nah, ini sebenarnya ada yang bisa kita coret nih. Mana yang bisa kita coret? Yang bisa kita coret adalah ini. Ya, ini 2 sama 2 ini bisa kita coret. Ya, maka hasilnya adalah tinggal sisa apa yang atas? 1 per akar 3 per 2 tambah 1 berapa? 3. Maka jadi 1 plus akar 3 per 3. Nah, ini adalah hasilnya. Ya, paham ya? Ya, insya Allah mudah-mudahan kalian paham ya. Oke, sekarang kita ke latihannya nih. Tanpa menggunakan kalkulator, hitunglah nilai trigonometri berikut ini. Yang pertama, sin min 120 ya. Kalian cari ini berapa, ditambah 4 cos 210. Kemudian yang B, cos 135 dikurangin sin 45 per sekan 135 tambah kosekan 45. Kemudian yang C, cos 150 dikali kotangan min 330 derajat tambah sin 120 derajat dikali tan 210 derajat. Kemudian yang D, tan pi per 4. Nah, pi itu kemarin berapa? 180 ya. Jadi kalian cari nih. Berarti tan pi per 4 itu adalah tan 180 per 4 ditambah sin 2 pi. Berarti 2 kali 180 dibagi 3 ditambah cos 4 pi per 3. Berarti 4 kali 180 bagi 3 ya. Per tan 3 pi per 4 ditambah cos 5 pi per 4 ditambah sin pi per 2. Kemudian yang ini yang E, tan 2 pi per 3, sin 7 pi per 4, sekan 11 pi per 6. Ya, ini kalian kerjakan ya seperti biasa. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih karena kalian sudah menyimak video ini sampai habis. Nah, semoga kalian bisa memahaminya dari awal sampai akhir ya. Dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.